Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Tri Julianti dari Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 4. Di video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fatwa Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Dr. Mozalifah SPDI MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban Dewan Syariah Nasional dengan Majelis Ulama Indonesia dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. A. Hubungan hukum Dewan Syariah Nasional dengan Majelis Ulama Indonesia dalam operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam yang mengkehendaki para pemeluknya untuk berlaku profesional dengan menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan. Pengembangan ekonomi syariah dan sistem ekonomi syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditunjukkan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Demi terwujudnya paradigma Islam dalam penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia, maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional pada tahun 1997. Dewan Syariah Nasional hingga tahun 2005 telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang ekonomi Islam, muamalah maliyah, untuk menjadi pedoman bagi para pelaku ekonomi Islam khususnya perbankan syariah. Dalam metode penertiban fatwa dalam bidang muamalah maliyah diyakini menggunakan keempat sumber hukum yang disepakati oleh ulama sunni, yaitu Al-Quran Al-Karim, hadis Nabawi, ijma, dan qiyas, serta menggunakan salah satu sumber hukum yang masih diperselisihkan oleh ulama, yaitu istihsan, istishab, zariyah, dan Fatwa adalah keputusan hukum oleh ulama yang berkompeten dari segi ilmu dan kewaraannya terhadap suatu permasalahan. B. Tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang A. Menumbuhkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya yang keuangan pada khususnya. B. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. C. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa cadangan syariah. D. Mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan berdasarkan surat keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 10 tahun 2000 tentang pedoman. Dewan Syariah Nasional mempunyai wewenang yang A. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Yang B. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. C. Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang D. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. E. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Salah satu tugas utama Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan atas permintaan atau pertanyaan secara individu atau lembaga yang menghendaki adanya kepastian hukum secara syar'i atas problem yang dihadapinya. Setiap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional didasarkan atas tujuan agar seluruh operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
C. Tanggung jawab Dewan Syariah Nasional dalam menjalankan operasional terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 atau 3 atau 2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 34 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15 atau 22 atau DPBS 2013. Dewan Pengawas Syariah memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, serta kantor cabang syariah mengenai hal-hal terkait dengan syariah, sebagai perantara antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam bentuk mengkomunikasikan pendapat mengenai pengembangan produk dan jasa bank, dan sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada bank syariah. Secara umum, ketentuan yang mengatur tentang tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan pada SK DP MUI dan juga keputusan DSN MUI nomor 1 dan 2 tahun 2000 tentang PDPRT DSN, yaitu sebagai berikut. Dewan Syariah Nasional merupakan dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.